Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan ya, merenungkan ayat-ayat firman di Markus yang tidak ditulis di Matius ya. Kita akan baca di Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Perikop ini tidak begitu panjang ya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Di sini dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Satu perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus. Perumpamaan ini mengenai hal kerajaan Allah itu sendiri. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Tuhan Yesus katakan itu. Jadi hal kerajaan surga itu dikatakan Tuhan Yesus seumpama benih yang tumbuh. Ada orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari orang itu pun tidur. Kemudian benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bukankah ini hal yang indah? Manusia itu tugasnya melakukan, seperti menanam benih itu. Kita tanam segala hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lakukan apapun hal yang baik di mata Tuhan. Manusia sering sebut kita lakukan kebaikan-kebaikan bagi Tuhan. Karena Tuhan katakan, Tuhan itu ada di orang-orang yang terpinggirkan, yang kemarin kita baca.
Kita menolong orang-orang yang telanjang, kita kasih baju. Orang yang penjara kita jenguk. Orang yang sakit, orang yang buta, orang yang di pinggir jalan. Saat kita tidak memberi mereka hal yang seharusnya, Tuhan katakan, saat aku lapar kau tidak memberi makan, saat aku telanjang kau tidak memberi aku pakaian, saat aku di penjara kau tidak menjengukku, saat aku sakit tidak dikasih obat. Jadi kita lakukan apapun yang sudah dituliskan Tuhan Yesus di sini. Kita tabur benih itu. Itu kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita tabur benih itu. Dan Tuhan yang menumbuhkannya. Pada waktu siang kita bangun. Dan benih itu tumbuh. Mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Itu perumpamaan tentang kerajaan Allah sendiri. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai manusia? Kita tebar benih sebanyak-banyaknya. Kita tebar kebaikan yang sudah Tuhan Yesus katakan harus kita lakukan. Saat kita melakukan kebaikan untuk orang yang terpinggirkan, kita itu melakukannya untuk Tuhan. Tuhan Yesus katakan sendiri. Bukankah ini benar-benar petunjuk bagi manusia? Kita lakukan saja bagian kita. Nanti Tuhan yang melakukan bagiannya. Bagian Tuhan apa? Membuat benih itu tumbuh dan menjadi besar. Itu bagian Tuhan. Kita lakukan semua kebaikan. Bagian manusia. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Amin ya. Satu kepastian dari Tuhan bahwa tugas manusia, di sini dikatakan orang itu dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus katakan perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaannya itu seperti benih yang tumbuh. Manusia itu tugasnya apa? Menabur benih. Menabur benih. Bumi yang akan menumbuhkan tunasnya. Mengeluarkan buahnya. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh dengan isinya dalam bulir itu. Itu tugasnya bumi. Tugasnya bumi. Ciptaannya Tuhan. Dalam kuasa Tuhan. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Amin ya. Amin. Jadi sebagai manusia, tugas kita apa? Menabur benih sebanyak-banyaknya. Biarkan Tuhan yang menumbuhkan tunasnya, menumbuhkan buahnya. Bulir-bulirnya mulai tumbuh, kemudian masak. Dan manusia itu dan kita yang akan segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Amin ya. Ini perkataan Tuhan sendiri. Hal kerajaan surga itu seperti itu. Amin ya. Mari kita menabur benih sebanyak-banyaknya. Yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan yang telah dikatakan di kitab, mari kita lakukan. Untuk bisa melakukannya di kehidupan, banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat manusia-manusia yang seharusnya bisa menabur benih yang baik, tapi tidak bisa melakukannya karena kondisi keluarga mereka, atau kondisi badan mereka, atau kondisi-kondisi yang tidak bisa membuat mereka maksimal menebarkan benih. Jadi sebagai orang yang mampu untuk menolong mereka keluar dari situasi tersebut, sehingga orang tersebut bisa melakukan maksimal ya,
sebagai manusia yang dimulai Tuhan menjadi pelita atau orang yang menyabur benih yang baik ini sehingga bisa menuai. Tuhan juga katakan kan bahwa manusia-manusia yang perlu kita bantu atau kita tolong itu juga seperti tuaian itu, dimana Tuhan Yesus juga membutuhkan pekerja-pekerja yang banyak karena benih sudah ditabur sebelumnya dan banyak pekerja yang dibutuhkan. Tuhan Yesus juga katakan di kitab. Amin ya. Ini perkataan Tuhan sendiri. Perumpamaan kerajaan Allah itu seperti itu. Seumpama orang yang menabur benih. Dan kemudian bumi, Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan tunas, menumbuhkan buahnya, kemudian bulir-bulirnya. Dan ketika saatnya musim untuk memetik buah itu, tugas manusia untuk memetiknya. Amin ya. Menaburlah sebanyak-banyaknya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kita baik. Lakukan apa menjadi bagian kita, biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Amin ya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Amin ya. Amin, puji Tuhan.